Pemirsa, korban mutilasi di Batang Anai, Padang Pariaman disinyalir tidak hanya satu orang. Selain korban yang tubuhnya ditemukan di beberapa lokasi di aliran sungai Batang Anai, dicurigai juga terdapat korban lainnya. Dari keterangan pelaku, motif yang dilakukan karena utang piutang, sedangkan motif dua korban lainnya adalah permasalahan asmara. Pelaku mutilasi di Batang Anai, Padang Pariaman disinyalir tidak hanya satu orang. Selain korban yang potongan tubuhnya ditemukan di beberapa lokasi di aliran sungai Batang Anai pada Rabu kemarin, juga terdapat korban lain. Penangkapan pelaku SJ diduga kuat memiliki keterkaitan dengan peristiwa hilangnya dua mahasiswi di daerah Batang Anai lebih dari setahun yang lalu. Dari keterangan pelaku melakukan pembunuhan mutilasi terhadap SA karena permasalahan utang piutang, sedangkan dua korban lainnya merupakan permasalahan asmara. Kami dapatkan sebilah parang, kemudian motor yang digunakan oleh pelaku dan juga motor korban, kemudian helm korban, dan juga baju yang digunakan pelaku pada saat melakukan tindak pidana. Kemudian kami juga menemukan karung yang diduga digunakan untuk mengangkut potongan tubuh korban pada saat dibuang. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan saksi dan pengumpulan barang bukti, sedangkan terduga pelaku masih dilakukan pemeriksaan intensif. Dari Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Andre Syaputra, TV One mengabarkan. Sebelumnya pelaku berinisial SJ akhirnya berhasil diringkus oleh pihak kepolisian yang memutilasi jenazah yang ditemukan di perairan Sungai Batang Anai. Berdasarkan informasi yang beredar luas di media sosial, pelaku diamankan oleh Satreskrim Polres Padang Pariaman tanpa perlawanan yang berarti. Tidak hanya satu korban, tersangka juga membunuh 3 korban. Pelaku mutilasi jenazah yang ditemukan di perairan Sungai Batang Anai akhirnya berhasil diringkus oleh pihak kepolisian. Pelaku diamankan oleh Satreskrim Polres Padang Pariaman tanpa perlawanan berarti. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir langsung terjun dalam melakukan penangkapan tersangka di rumahnya. Ya, alhamdulillah kami berhasil mengamankan satu pelaku mutilasi pada dini hari tadi. Pelaku melakukan perbuatan ini didasari sakit hati karena korban meminjam uang pada saat waktu penagihan tidak bisa mengembalikan sesuai dengan janjinya. Baru pelaku melakukan aksinya setelah melakukan penagihan tersebut. Pelaku ini berhasil kami amankan atas dugaan pembunuhan mutilasi. Setelah kita amankan, baru kami kembangkan, juga kami mendapatkan bukti bahwasanya ada tindak pidana sekitar 1,5 tahun terdahulu yang juga kasus pembunuhan, dan ini berhasil kita ungkap dan kita temukan korbannya, dan pelakunya masih satu orang yang saat ini yang kita amankan ini, Mbak. Yang mengejutkan, tersangka mengaku telah membunuh 3 orang. Ya, lalu bagaimana perkembangan terkini penanganan kasus ini? Kita telah terhubung dengan Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir. Assalamualaikum, selamat siang Pak Faisal. Selamat siang Mas, selamat siang TV One. Baik Pak Faisal, bisakah sudahkah ada petunjuk baru ini yang bisa memastikan bahwa benar ini adalah pembunuhan berantai Pak Faisal? Ya, perlu kami sampaikan informasi terbaru dari penemuan potongan jasad korban. Kemarin baru bertambah lagi 2 potongan, ya, yang awalnya 4, sekarang bertambah 2 jadi 6 potongan tubuh dengan 2 tambahan
2 paha yang identik dengan tubuh manusia gitu Mas. Itu update terbaru di aliran Sungai Batang Anai. Terkait untuk penanganan kasus, kami masih mendalami motif apa yang disampaikan Mas tadi terkait pembunuhan berantai. Kami masih mendalami motif yang dilakukan oleh tersangka ini, Mas. Baik, tapi apakah ini sudah bisa dipastikan mungkin ini terkait dengan femisida atau kejahatan terhadap korban yang mengincar perempuan, Pak Faisal? Terkait dugaan tersebut, kami berkoordinasi juga dengan Rumah Sakit Bayangkara Padang untuk mendalami penyakit ataupun dugaan pengaruh. Namun kami tetap melakukan penanganan dalam hal pengungkapan secara saintifik untuk bisa memastikan keterlibatan ataupun keterkaitan antara 3 korban yang sudah kita tangani ini, Mas. Baik, Pak Faisal, mengenai penemuan terbaru potongan tubuh, apakah ini sudah dipastikan ini dari milik satu orang, satu korban atau lebih dari satu korban, Pak Faisal? Yang pastinya kami semua potongan tubuh sudah kami kirim ke Rumah Sakit Bayangkara. Dari total 10 keterangan dari tersangka, kami sudah mendapatkan 6. Ini nantinya akan dilaporkan tersendiri dari rumah sakit, Mas, untuk update apakah ini merupakan satu bagian ataupun berbeda orang terkait potongan-potongan yang sudah ditemukan. Baik, kami membaca ini beberapa motif yang dilakukan pelaku, antaranya adalah utang piutang dan juga asmara. Apakah ini juga bisa dipastikan penyataan tersangka ke arah situ, Pak Kapolres? Ya, sementara kami masih memegang apa yang menjadi keterangan dari tersangka, dengan kami memadukan, kemudian kami sinkronkan dengan keterangan dari para saksi, terutama dari keluarga terdekat seperti kedua orang tua ataupun famili yang ada yang tinggal bersama korban tersebut, Mas. Baik, Pak, sejauh ini korban dari mutilasi ini apakah sudah bisa dipastikan ada berapa orang, Pak? Dan juga ini apakah pihak-pihak keluarga ini sudah dihubungi mengenai kehilangan keluarga mereka? Sementara baru 1, Mas, 1, dan kami selalu berkoordinasi dengan pihak keluarga, terutama kedua orang tua untuk bisa memastikan bukti-bukti yang lain untuk bisa kita dapatkan dan bisa kami masukkan di dalam pemeriksaan nantinya. Baik, Pak Faisal, untuk 2 korban yang dikaitkan sebelumnya ini, yang kasus yang sebelumnya, apakah ini juga kasus mutilasi atau pembunuhan seperti apa, Pak? Untuk 2 kasus yang ditemukan di rumah, ini kami masih lakukan pendalaman, Mas, terkait keterlibatan ataupun peran dari tersangka, karena ini ada perbedaan lokus sekaligus tempusnya, sehingga kami harus sesuaikan dulu berdasarkan dikembangkan ini, Mas. Baik, Pak Faisal, berkaitan dengan 3 kasus ini, apakah sudah ada dugaan bahwa ini ketiganya ini adalah pembunuhan berencana, Pak Faisal? Untuk menetapkan atau dugaan yang disampaikan bahwasanya tersangka masih mengakui bahwa itu kejadian yang berjalan sesuai dengan keterangan tersangka, bahwasanya alibi ataupun keterangan tersebut mengarah kepada
kejadian yang sudah lama. Jadi sudah kenal, sudah lama, dan itu berjalan seperti tidak ada peristiwa yang direncanakan. Namun berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang lain dan bukti yang kami kumpulkan, kami nantinya bisa memastikan bahwa ini apakah ada unsur perencanaan, sehingga nanti penetapan pasalnya kami sesuai itu, Mas. Baik, mengenai penetapan pasal, Pak Faisal, dari hasil penyelidikan hingga saat ini ancaman hukumannya seperti apa terhadap pelaku? Kami nanti sampaikan, Mas, untuk berikutnya, Mas. Ya. Untuk saksi yang sudah diperiksa, berapa banyak dan dari pihak mana, Pak Faisal? Kami sudah memeriksa 7 saksi, itu dari masyarakat yang menemukan langsung potongan tubuh, kemudian dari keluarga, termasuk dari anggota yang melakukan penangkapan. Baik, terima kasih Pak Faisal, Kapolres Padang Pariaman sudah bergabung bersama kami di Kabar Siang. Kita masih menunggu bagaimana informasi terkini, update terkini mengenai perkembangan pembunuhan mutilasi ini. Terima kasih Pak Faisal. Selamat siang. Pusing, gimana cara mendapatkan kebutuhan bahan bangunan sekaligus? Mau tahu solusinya? Ayo ke Depo Bangunan. Depo Bangunan dapat memenuhi Depo Bangunan, supermarket bahan bangunan yang lengkap, nyaman dan murah. Hanya di Depo Bangunan.